Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Selamat datang lagi di video tentang analisis on-chain untuk Bitcoin. Nah, hari ini kita bakal bahas soal waspada nih, volatilitas yang akan datang ke pasar. Karena sudah cukup lama nih, bisa dibilang kayak Bitcoin itu tertidur. Padahal jarang banget, Bitcoin itu sangat jarang ya tidur. Baru aja kemarin kami nge-tweet ini kan di Twitter, untuk yang kemarin follow pasti udah lihat, Bitcoin tuh sangat jarang tidur. Kita nggak sering ngelihat periode dimana harga asetnya itu terkompres gitu kan, cuman kayak sideways di kisaran yang rentangnya kecil banget selama berbulan-bulan tanpa henti, terus volume transaksinya itu bener-bener stagnan banget. Kalau kalian lihat di tweet yang kami kasih, puncak volume pas ATH kemarin sampai yang sekarang tuh drastis banget turunnya. Jarang banget ini terjadi, dan biasanya kalau ini terjadi itu adalah indikator kalau sebuah ekspansi atau gerakan yang masif, yang eksplosif itu akan terjadi. Nah, nggak lama setelah kami nge-tweet ini, beberapa jam kemudian malah bener ternyata Bitcoin rada lumayan koreksi dalam ke bawah. Nah, kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah volatilitas pasar yang akan datang ini sudah yang semalam itu tadi, atau akan ada lagi? Dan kira-kira kita bisa melihat support kuat di mana nih? Nah, kita bakal analisis beberapa metrik on-chain yang menarik hari ini. Jadi kalian nonton sampai akhir biar nggak ketinggalan informasinya apa. Oke, let's go! Halo guys, untuk kalian yang nonton video ini tapi belum subscribe, jangan lupa subscribe karena kita itu sekarang udah di 147.000, dikit lagi nyentuh 150.000, dan kami bakal ngadain giveaway besar guys untuk merayakan 150.000 subscribers. Jadi jangan lupa kalian subscribe. Kalau misalkan ada teman kalian yang pengen belajar kripto, edukasi blockchain, kalian bisa ajak mereka juga untuk subscribe. Apalagi kalau kalian, kita lihat di statistik nih, ada sekitar 40-50% yang pada nontonin video kami itu belum subscribe. Jadi jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan, nanti bakal ada dapat reward sama hadiah untuk giveaway kami merayakan 150k. Oke guys, mari kita lanjut ke episode hari ini tentang analisis on-chain. Untuk yang member, kalau misalkan kemarin kalian udah langsung ngelihat notif kami di Discord, Telegram, sama di Twitter, itu udah bisa langsung baca untuk konten tentang analisis on-chainnya ini. Jadi mungkin kalian sudah bisa ngelihat beberapa indikator yang menarik sebelum kejatuhan. Bukan kejatuhan sih, lebih ke kayak koreksi yang terjadi di Bitcoin kemarin di 26 ribuan dolar. Nah, kita bakal bahas yuk tentang apa sih yang dimaksud sama volatilitas pasar yang akan datang. Nah, kita bakal bisa berkata ini karena kalau misalkan kita omong di awal tadi kan, Bitcoin tuh jarang banget tertidur, apalagi kalau stagnan dari volume transaksinya. Pasar tuh semua fokusnya sama gerakan memang. Kalau misalkan kalian mau mikirin ini biar gampang, kalian bayangkan pegas aja deh. Pegas atau gelang karet, atau yang kecil itu bahkan yang karet biasa buat dipakai bungkus nasi bungkus itu, kalau misalkan ada kompresi gitu ya kan, yang kuat, bener-bener tertekan gitu, pasti bakal ada reaksi yang kuat setelah itu. Dan ini bisa berlaku untuk dua arah. Kalau misalkan sudah lama si pasar itu bener-bener ekspansi meluas gitu kan, artinya rally harga tuh bener-bener positif banget, atau mungkin koreksi besar yang bener-bener dalam, misalkan 70%, 80%, itu pasti dari ekspansi itu bakal ada kontraksi gitu kan. Kemudian harga bakal tertekan, kemudian mungkin bakal cuman sideways doang, mengalami konsolidasi. Kebalikannya, kalau harga itu sudah terlalu dikontraksi, sudah terlalu tertekan, sideways mulu, konsolidasi, nggak bener-bener terbang kemana-mana, biasanya itu akan mengarah ke ekspansi, yaitu gerakan yang masif ke satu arah. Dan ini bisa dua arah, bisa mau ke atas atau mau yang ke bawah. Nah, tentu aja ini berlaku pada skala waktu yang kecil, yang besar, mikro, makro, itu semua berlaku. Dan selalu ada siklus ekspansi, kontraksi, udah kayak bukan hal yang mengejutkan lah untuk pasar Bitcoin. Nah, kalau kita ngelihat nih di layar, ini adalah kisaran harga Bitcoin selama 7 hari atau 1 minggu. Kalau misalkan kalian lihat yang garis biru sama merah yang mengikuti harga Bitcoin di pasar, ini adalah kisaran harga bagian atas sama bagian bawah. Jadi uppernya, high sama low-nya untuk kisaran 7 hari atau seminggunya Bitcoin. Nah, kalian bisa ngelihat nih di grafik di atas ini, kalau spread itu kayak sebarannya antara yang bawah sama yang atasnya untuk kisaran harga 7 hari. Saat ini tuh bener-bener luar biasa rendah ya guys. Kalau misalkan saya lihat di sini nih, coba ini saya agak kelihatan. Ini kisarannya hanya di 3,22%. Jadi kalau misalkan kalian lihat di layar hanya 3,22%, ini ada 3 periode yang jarang banget ini terjadi. Kalau misalkan kalian mau gampang ya, biar nggak perlu ngeliat satu persatu di kisarannya itu, kalian langsung lihat garis yang di bawah ini aja. Garis yang melintang ini
adalah kisaran nilai 7 hari saat ini yang menunjukkan apakah dia tertekan atau dia lagi ekspansi. Nah, kita cuma bisa ngelihat 3 periode ini pernah terjadi sebelumnya, guys. Itu yang pertama ada di Januari 2023. Ini bener-bener palungnya gede banget di bawah dari garis yang melintang. Itu rally harga awal tahun. Jadi setelah ada kontraksi di sana ada ekspansi gitu kan. Kalian melihat dari sisi volume dan harga juga. Kemudian sebelumnya itu ada dari Juni 2020. Kalau misalkan kita mau saring ini lagi, misalkan 5 tahun nih gitu kan. Nah, ini kelihatan. Nah, si Juni 2020 ini dia kena kontraksi terus ekspansi dari segi volume sama harga. Kemudian di November 2018 nih. Nah, ini November 2018 langsung kontraksi. Nah, yang ini ekspansi maksudnya. Nah, ini ekspansinya turun gitu kan. Langsung bener-bener gerakannya masif, eksplosif. Kalau yang ini pas Juni 2020 itu ke atas gerakannya. Meledaknya ke atas, mengejutkan. Yang Januari 2023 juga ke atas yang habis FTX collapse kemarin. Nah, sekarang kita tinggal lihat aja untuk yang saat ini gitu kan. Kalau misalkan kita bener-bener zoom in, itu kan saat ini kita di bawah dari garis melintangnya itu. Kira-kira gerakan masifnya apakah akan direksi ke atas atau tujuannya ke bawah? Nah, coba kasih pendapat kalian di bawah. Jadi semua 3 periode yang saya kasih tadi itu bener-bener kejadian yang langka, di mana Bitcoin tuh bener-bener kerasa kayak lagi kompres banget gitu. Siaplah untuk mengalami gerakan yang eksplosif. Semua periode di atas mengarah ke gerakan yang eksplosif, entah naik atau turun, dan konsep yang sama bisa kita lihat di 30 harian metriknya. Kita langsung lihat di sini, ini sama kisaran harga untuk high and low-nya. Jadi bagian atasnya sama bagian bawahnya itu ngikutin gerakan spot yang ada di pasar Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat langsung metrik yang 30 hari atau 1 bulan, ini kan beda yang tadi seminggu nih yang sebulan. Nah, di sini ada beberapa highlight yang bisa kalian lihat. Semua periodenya sama, guys. Setiap kali tertekan gitu kan, ada harga kisaran bulanannya yang itu ketat atau kena kompres, itu biasanya langsung ada gerakan masif atau eksplosif semuanya. Entah itu naik, entah itu turun, nggak peduli arahnya kemana, tapi pasti ada kejutan itu. Nah, kalian bisa ngeliat contohnya di sini nih, masuk di bawah garis melintang langsung eksplosif gitu kan. Sini juga eksplosif. Yang ini eksplosifnya ke bawah, ini eksplosifnya ke atas. Ini juga masuk ke sini eksplosif ke atas. Ini masuk ke palung di sini, eksplosifnya langsung ke atas. Ini yang malah ATH kemarin 2021. Sini cuman singkat doang gitu kan. Itu eksplosifnya ke bawah. Terus yang di sini masuk juga ke bawah lagi pas FTX collapse. Terus kemarin yang awal tahun itu udah masuk ke garis melintang sini, kita ke atas. Terus sekarang kita sudah masuk ke bawah garis lagi. Dan kira-kira sama pertanyaannya, menurut kalian ekspansi Bitcoinnya itu bakal ke atas atau ke bawah gerakannya? Nah, coba kasih tahu di komentar aja di bawah. Intinya ya, kalau kita lihat dari 2 chart tadi, kita bisa belajar bahwa secara historis setiap kali Bitcoin mengalami kontraksi itu biasanya mengarah ke ekspansi. Nah, kita bakal lihat dari sisi volume sekarang. Kalau kalian ngikutin newsletternya Glassnode, yang mana platform yang menyediakan data-data on-chain ini, kemarin itu mereka bagiin untuk minggu ke-21 itu tentang hal yang sama yang kami bagiin hari ini. Ini kemarin mereka ada di yang subjudulnya volume down, itu nunjukin betapa turunnya volume dari sisi transfer secara total, sama dari sisi arus masuk ke exchange atau ke bursa. Nah, kalau kita lihat dari sisi transfer volume ya bener-bener puncaknya itu di 13,1 miliar. Sekarang itu volumenya cuma ada di ada sedikit di atasnya 2 miliar lah. Padahal transfer volume yang kisaran kemarin low-nya pas habis dari kena ATH itu ada di 4,4 miliaran dolar. Jadi bener-bener luar biasa drastis turunnya. Dan itu bener-bener dalam tren menurun ya. Kalian bisa ngeliat sendiri chartnya nih, ya kan, volatilitasnya itu semua trending down, menurun. Dan sekarang kita sedang dalam fase untuk peralihan, mulai naik lagi, bertambah. Ini yang kami bagiin di Twitter tadi di awal, itu dari sisi volume transfer untuk masuk ke exchange gitu kan, arus masuk ke bursa itu juga sama, dari peaknya, puncaknya di sana bener-bener trending down banget momentumnya, sampai yang saat ini itu nggak ada 1 miliar loh, cuman 500 jutaan, setengah miliarnya. Padahal kemarin itu sampai 4,23 miliar itu volume
masuk ke exchange yang terjadi di pasar Bitcoin. Jadi kalau misalkan kita lihat dalam struktur multi tahunan, ini kan ngelihat dari ATH sebelumnya, bahkan sebelumnya nih dari 20 ya, lebih ke kayak puncaknya pas di ATH 2021. Itu udah bisa dilihat tren menurunnya dalam sisi multi tahunan. Dan itu bukan hanya volume yang lagi turun, tapi level sekarang itu juga kembali ke level pas Juni 2020 nih. Juni 2020, kayak kerasanya 2020 tuh udah lama banget ya. Kayak pas kejadian COVID kemarin, karantina segala macam tuh kayak bukan minggu lalu, udah lama. Jadi terlepas dari harga BTC yang sekarang naiknya nih, udah 250% sejak itu. Sejak di bawah 2020 sekarang naik 250%, volumenya itu bener-bener minim. Artinya apa guys? Artinya dari semua analisis on-chain yang kami bagikan ini, banyak koin Bitcoin tuh lagi nggak gerak, lagi bener-bener diem aja. Akhir-akhir ini sebagian besar volumenya dipegang erat sama para holder. Orang-orang tuh bener-bener cuman pengen megang Bitcoin. Mereka kemarin ngelihat kolapsnya FTX, terus ada kenaikan yang signifikan di awal tahun ini. Mereka ngerasa kayak, malas ngejual Bitcoin, kayak pengen di hold aja dulu gitu. Mungkin dipikirnya kayak kenaikan harga Bitcoin ke 28.000 kemarin tuh belum bener-bener menarik. Mereka ngerasa kayak nanti dulu aja deh, mungkin entah mereka bakal jual di 30.000, 40.000, kita lihat nanti aja. Cuman biasanya kalau banyak yang beli di FTX collapse kemarin, karena mereka serok di harga murah, mereka ya biasanya lebih ngerasa aman aja. Mau ini nanti dumping ke 25.000, 20.000, mereka kayak ngerasa, saya ngambil di saat FTX collapse dapat 16.000, 15.000. Jadi pasar Bitcoin tuh sekarang sedang tidak banyak volume, artinya sedang tidak liquid. Dan kalau misalkan kalian mau lihat sendiri di chartnya, nggak ada perubahan banyak sih sejak si Glassnode itu kemarin ngasih newsletter gitu kan. Kemarin di 500 ya lumayan sih turun lagi. Dari 580 juta sekarang cuma 480 juta. Jadi turun 100 juta lagi tuh volumenya. Gila kan? Jadi sedang bener-bener stagnan lah istilahnya. Dan dari pasar yang semakin minim likuiditasnya ini, ditambah lagi kemarin ada berita dari Jane Street sama Jump Crypto. Kalau kita Google ada banyak, yang utama sebenarnya dari Bloomberg kemarin newsnya. Cuman kita bisa lihat dari CoinDesk, dari Decrypt, mungkin kita bisa coba ya buka nih. Yang dari Decrypt itu beritanya tentang Jane Street, Jump Crypto. Mereka berdua tuh market maker. Untuk yang nggak tahu, market maker ya simpelnya tuh bandar. Mereka yang membantu pasar itu lebih mulus perdagangannya. Ada spread yang terlalu luas, selisih harga yang terlalu luas, itu mereka yang bikin mereka lebih mulus lah. Intinya orang mau beli, mau jual di titik-titik tertentu tuh biasanya ada liquidity-nya. Jadi dengan Jane Street dan Jump Crypto yang mengurangi exposure operasi mereka di AS, mungkin mereka bakal cari yurisdiksi lain di luar dari Amerika Serikat. Tapi intinya dengan keluarnya mereka dari AS itu beberapa minggu lalu ya beritanya, mungkin ini dapat menambah gitu kan. Karena ditambah tadi volumenya minim, terus market maker berkurang, artinya liquidity yang semakin kering itu bakal menambah volatilitas pasar. Jadi volatilitasnya yang akan datang ini kemungkinannya semakin besar, dan ini terjadi dengan buku pesanan atau order book yang makin tipis juga dari berita ini. Jadi sekarang kita bisa lihat nih, kalau misalkan volatilitas harga akan datang gitu kan. Kalian mungkin bakal komentar, apa artinya Bang Messi gitu-gitu kan. Nah, kira-kira kalau misalkan gerakan naik atau gerakan turun, itu kan kita nggak bisa nebak, sulit banget, kita nggak tahu mau ke arah mana. Cuman kalau misalkan ke bawah yang biasanya ditakutin orang, support kuatnya itu ada di mana. Nah, kita bisa lihat dari sisi teknikal aja sekarang, mungkin sedikit TA aja untuk model harga Bitcoin secara teknikal ya. Sini kita bakal ngelihat dari 111 hari itu berapa tuh? 111 hari 3,5 bulanan lah. Terus ada 200 hari, terus ada 1 tahun 365 hari, terus ada 200 minggu. Ini biasanya kisaran kurang dikit dari halving. Halving kan tiap 4 tahun, dan ini sekitar 3,8 tahun lah dari 300 hari. Nah, dari semua kisaran model TA ini kita bisa melihat ya dari rata-rata gerakan 200 minggu aja. Kalau misalkan kita ngeliat dari rata-rata gerakan harga 200 minggu, kita harapnya itu ada support yang kuat. Karena mengingat sejarah ya, ini kan support yang ada di kisaran 4 tahun setiap halving. Itu jarang banget Bitcoin itu trading di bawah sana, kecuali emang bener-bener bear market lagi dalam. Kayak pas 2022 kemarin banyak brutal kehancuran entitas di pasar kripto, terus sama FTX collapse. Nah, sedangkan kalau misalkan kita lihat di sekarang ini, itu kita harga Bitcoinnya bener-bener mengudara dikit banget di atasnya support 200 minggu. Kalau misalkan kita lihat gitu kan, waspada aja misalkan candle mingguan ini tutup di bawah 26.180. Ini dinamis ya.
naik turun. Ini kan sekarang hari Jumat kalian nonton videonya. Ini nanti hari Sabtu sama hari Minggunya ini paling udah berubah ya sedikit-sedikit sih di sisi desimal ratusannya. Kalau sekarang kan harganya 26.300 setelah koreksi dikit kemarin. Jadi tipis banget. Di bawahnya itu ada 26.100. Jadi kalau candle mingguan BTC misalkan tutup di bawah itu atau bahkan di bawah 25.000, ya silakan waspada aja untuk volatilitasnya mungkin lebih cenderung ke arah bawah. Transit berikutnya, tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi gerakan 200 hari, di 200 harinya itu ada 22.000. Jadi yang tadi 26 sama 25, yang ini ada 22.000 di rata-rata gerakan 200 harinya. Kalau 200 hari di 22.000, setidaknya itu jadi fondasi support satu lagi yang jadi transit berikutnya nih. Kalau yang 26 tadi jebol, kira-kira itu kuat apa enggak? Karena yang namanya support itu semua soal psikologi pasar doang. Semakin banyak trader, semakin banyak investor, analis teknikal itu memperhatikan titik support itu, semakin kita bisa lihatlah itu yang mereka suka fondasinya. Mereka berharap itu yang kuat, karena itu yang paling diamati dan paling populer di mata orang. Nah, menurut pendapat kalian gimana? 26.000, 22.000 kira-kira kuat apa enggak? Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah dapat tuh kisaran-kisaran harganya, ini kan kalau misalkan pengen di zoom out lagi ya, mungkin zoom out aja deh dari FTX Collapse. Ini ada 2 pertemuan aja yang penting. Tadi kan ada 4 model, tapi dua-duanya itu saling bertemu gitu kan. Nah, kalau yang ada di sini, ini yang 26.000 sama 26.000 yang bertemu tuh dari titik 100 hari sama 200 minggu. Terus kalau yang bawahnya sini, yang di 22 ribuan, itu ada titik pertemuannya antara yang 200 hari sama 1 tahun. Jadi itu 4 model moving average yang paling umum diperhatikan sama trader jangka pendek biasanya, sama analis teknikal. Kita bisa lihat untuk bantuan dari sisi realized price. Ini sebenarnya metriknya itu rasio MVRV. Untuk yang belum tahu, kita udah bikin banyak videonya tentang on-chain, tentang MVRV di YouTube RR. Silahkan tonton tuh yang pengen penjelasannya. Sekarang kita bakal lihat aja dari dashboard metrik MVRV ini sisi realized price-nya Bitcoin. Kita bakal matiin yang MVRV di bawah biar kalian bisa fokus dan nggak terlalu distracted. Ini realized price. Realized price itu bedanya adalah dia merupakan harga secara on-chain. Jadi kalau misalkan orang itu beli aset Bitcoin di pasar exchange gitu-gitu, itu biasanya jarang terbaca transaksinya, jual belinya. Lebih yang dipegang di dompet sendiri. Jadi lebih ke kayak miners, lebih ke kayak orang yang megang BTC di full non-custodial wallet gitu-gitu. Nah, ini ada 2 garis. Kalau kalian tanya apa bedanya, 2 garis ini bedanya itu antara yang adjusted sama yang bukan. Nah, kalau yang bawah ini merupakan realized price yang menghitung koin-koin dipegang sama Satoshi, sama orang-orang yang udah berusia lebih dari 7 tahun di pasar yang biasanya udah lama hilang. Mereka tuh koinnya diem doang, nggak gerak. Dan ya karena udah nggak gerak sejak lama, 7 tahun, mereka sangat profitable. Karena mereka punya Bitcoin, belinya pas tahun-tahun dulu yang bahkan mungkin nggak ada 1.000 rupiah gitu kan harganya, yang pas masih sen-senan dolar. Atau kalau misalkan mereka nggak beli, mereka biasanya miners yang sudah sejak awal itu mining Bitcoin pas sebelum Bitcoin butuh ASIC, masih bisa pakai GPU, masih bisa pakai CPU. Nah, mereka itu ada di bawah sini untuk realized price-nya. Realized price itu bisa dibilang kayak basis modalnya mereka. Itulah kenapa lebih rendah, karena mereka sudah profitable sejak lama 7 tahun yang lalu. Yang atas ini garisnya tuh sudah disesuaikan, makanya namanya adjusted realized price. Disesuaikan, jadi yang ekonominya nggak aktif, misalkan koinnya udah hilang, seed phrase-nya hilang, Satoshi udah lama nggak gerak, koin-koin mumi lah, yang Bitcoinnya udah lama nggak dipakai transaksi, itu kita singkirin. Jadi kita lebih menghitung orang-orang yang lagi aktif gitu kan, jual beli, karena mereka yang biasanya peduli kalau harga lagi naik pengen TP, kalau harga lagi turun pengen cut loss atau pengen serok. Itu biasanya yang gerak, yang akhirnya membuat pasar tuh naik turun. Nah, yang adjusted ini akhirnya yang lebih akurat bisa kita lihat. Kalau misalkan kita bandingin, itu jauh banget gitu kan selisihnya. Dan sekarang setelah koreksi yang terjadi semalam pun, itu adjusted realized price-nya bahkan masih ada di bawah kita gitu kan. Dan itu masih mengambang di bawah kita di sekitaran 25.000. Jadi agak ada hubungannya ya titik temunya sama yang TA tadi. Di kisaran 26-25.000, harapannya itu fondasi support yang kuat. Itu untuk adjusted. Tapi kalau misalkan yang realized price-nya nggak adjusted, itu ya ada di bawahnya lagi gitu. Nah, menurut saya
Ini semua intinya adalah sebuah pertemuan yang menarik antara data on-chain yang bisa ngelihat psikologi pasar di data blockchain yang transparan gitu kan. Hal-hal yang nggak bisa kalian manipulasi. Sama pertemuan titik-titik analis teknikal tadi yang ada moving average-nya. Jadi cenderung mungkin dari sisi jangka pendek karena kita ngelihat koreksi kemarin kita ngerasa kayak wah ini cenderung ke bawah. Nah tapi kita kan nggak pernah tahu, kita nggak bisa prediksi masa depan. Bahkan dengan analisis ini kita nggak berusaha untuk prediksi masa depan. Kita cuma berusaha ngelihat aja nih dari data historis volatilitas Bitcoin akan datang. Jadi jangan terkejut guys. Entah itu mau kita terbang ke atas, mau dibanting ke bawah, jangan terkejut, volatilitas itu akan datang. Jadi di tengah pasar yang seperti ini kita nggak perlu menebak-nebak untuk apakah itu ke atas atau ke bawah. Kita cuma siapin sabuk pengaman aja sama helm aja biar nggak kaget kalau insting saya berkata misalkan ke atas gitu kan. Itu juga semua melihat sektor-sektor di luar dari kripto gitu kan. Ada sisi makro dari AS dengan debt ceilingnya, ada juga dari sektor komoditas itu semakin melemah gitu kan. Apakah ekspektasi pasar kripto itu bakal mengikuti komoditas? Karena kan saya pikir sektor komoditas itu biasanya landasan jangkar yang baik untuk pasar lain kayak kripto. Ya intinya sih guys, kemungkinan besar volatilitas pasar itu akan datang dalam waktu dekat. Sekarang itu waktunya untuk mengencangkan sabuk pengaman, pasang helm juga biar nggak kaget. Mari kita lihat aja apakah gerakannya itu ke atas atau ke bawah. Biarkan waktu yang menjawab. Terakhir kalau misalkan kalian pengen melihat kemarin ada berita yang menarik dari Hong Kong, itu kalian bisa baca di website kami. Kami udah bagiin di Twitter. Ini kayaknya karena tweetnya lebih panjang jadi akhirnya ketutup. Itu gambarnya nggak muncul. Tapi kalau kalian pencet langsung masuk ke website kami. Itu berita tentang otoritas sekuritas berjangka Hong Kong akan terima aplikasi lisensi untuk bursa kripto mulai 1 Juni. Ini merupakan salah satu berita yang bisa dibilang naratifnya bullish. Karena kemarin bahkan si CZ aja Binance itu sampai ini ngomongin soal dia di broadcast ke televisi Cina Central, CCTV Cina Central Television baru aja nge-broadcast soal kripto. Ini big deal katanya si Binance karena katanya si CZ karena komunitas-komunitas yang berbahasa Mandarin ini akhirnya jadi mulai ngomongin soal kripto lagi. Dan secara historis cakupan yang diliput seperti ini di TV-TV Cina sana biasanya mengarah kepada bull run. Nah, nggak tahu tuh kalau kita ngelihat bias kemarin koreksi pikirnya cenderung ke bawah, si CZ bilang dengan cakupan kripto yang diliput sama TV-TV Cina itu mengarah ke bull run. Ya udah kita tinggal menunggu aja gitu kan. Sebagai orang yang DCA kita cuma tinggal menikmati, kalau turun tinggal serok lebih banyak, kalau misalkan naik ada kesempatan untuk kita bisa merasakan profit lebih. Dan dia bilang sama seperti yang kami kasih tahu di awal tadi, analisis on-chain gitu kan, sama yang dia bagikan ini itu bukan prediksi masa depan, cuman ngomongin data historis saja, apa yang telah terjadi di masa lalu. Oke guys, tidak ada saran keuangan apapun dari kami dari video hari ini, semoga bermanfaat aja untuk kasih konteks dari sisi on-chain tentang volatilitas pasar yang akan datang ke Bitcoin dan mungkin kripto lebih luas. Kasih tahu pendapat kalian, kalau suka jangan lupa kasih jempolnya. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, gabung ke Telegram sama server Discord kami juga. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers.